Bab 826 Seseorang menunggu kamu. Chu Feng tahu segalanya berjalan sangat buruk. Dengan demikian, pada tingkat yang lebih besar, dia tidak bisa mengabaikan Su Rou dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia mengubah penampilannya dan masuk ke dalam wilayah Akademi Forseas. Namun, Chu Feng merasa aneh setelah masuk, karena dia benar-benar bahkan tidak bisa melihat satu poster buronan pun. Selanjutnya, saat dia terus berjalan, dia tidak melihat siapapun di dalam Akademi Forseas. Ketika dia tiba di pintu masuk, baru kemudian Chu Feng menemukan bahwa itu sebenarnya disegel. Tidak ada yang bisa mengunjungi, dan tidak ada murid dari Akademi Forseas diizinkan untuk melangkah keluar. Apa yang sedang terjadi? Apakah Kepulauan Eksekusi Abadi telah bersekutu dengan Akademi Forseas? Ketika dia melihat situasi seperti itu, Chu Feng menjadi semakin khawatir. Kepulauan Eksekusi Immortal telah mengirim undangan aliansi ke hampir semua kekuatan yang kuat di seluruh wilayah Laut Timur. Karena kekuatan dan posisi Akademi Forseas, mereka secara alami dimasukkan juga. Temanku, Chu Feng, aku sudah menunggu cukup lama di sini. Sama seperti Chu Feng merasa khawatir, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinganya, itu adalah Taku. Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia dengan cepat melihat sekeliling, dan seperti yang dia duga, ke arah tenggara, dia menemukan jejak Taku. Pria tua berkaki tunggal itu saat ini sedang menuju saat dia mengendarai angin. Senor Taku, kamu masih bisa mengenaliku meskipun aku sudah berbalik seperti ini? Chu Feng merasa sangat terkejut karena dia telah mengubah wajahnya. Namun, Taku masih memanggil namanya. Dia telah dengan jelas melihat melalui penyamarannya, topeng transformasional. Oh, dengan mainan kecilmu, mungkin kamu bisa menipu orang lain, tapi itu tidak bisa menipu mataku, kata Taku sambil tersenyum. Di wajahnya yang sudah tua, sedikit rasa bangga muncul. Chu Feng tidak bisa menahan kaget ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia sudah tahu kekuatan Taku tidak terduga, setelah melihatnya hari ini, dia tampak lebih kuat. Chu Feng hampir yakin pria tua itu memiliki budidaya minimal Raja Bela Diri. Dia tidak menekan Chu Feng dengan cara apapun, dan bahkan mengeluarkan perasaan yang sangat baik hati. Namun, setelah pengalamannya dengan banyak ahli yang kuat, ketika Chu Feng memeriksa Taku sekali lagi hari ini, ia samar-samar merasa bahwa kekuatan Taku berada di atas orang-orang seperti Qiu Sui Fuyan dan Raja Bumi, peringkat satu ini Martial Kings. Taku senior, kamu tahu tentang keadaan aku? Tanya Chu Feng. Maksudmu, kamu Wuking, atau apa yang kamu lakukan di Rafin Bejat dan keluarga Zi? Kata Taku sambil tersenyum. Bahkan ada beberapa petunjuk menggoda dalam kata-katanya. Chu Feng menggaruk kepalanya dan dengan malu-malu tersenyum. Tanpa bertanya, dia sudah tahu Taku tahu segalanya. Jadi, Chu Feng hanya bertanya langsung, Senior Taku, apakah teman-temanku baik-baik saja? Jangan khawatir, mereka seharusnya baik-baik saja karena mereka sudah meninggalkan wilayah Laut Timur sebelum berita tentangmu menyebar, kata Taku. Mereka meninggalkan wilayah Laut Timur? Kemana mereka pergi? Tanya Chu Feng. Ketika mereka pergi, mereka bahkan datang dan mencari aku. Aku mendengar mereka berkata bahwa tanah yang sunyi dan luas di sisi timur dibagi menjadi beberapa benua, dan banyak dari benua itu diperintah oleh dinasti yang jatuh. Dinasti-dinasti ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membangun diri mereka di wilayah Laut Timur, sehingga mereka menyebut diri mereka raja di tempat-tempat yang suram. Karena mereka punya banyak waktu, mereka bahkan mengadakan majelis 1000 klan setiap tahun, dan majelis tahun ini telah didirikan di tanah air kamu, benua 9 provinsi. Mereka semua telah kembali untuk mendukung Jiang Wuxiang, kata Taku. Berapa lama mereka pergi? Tanya Chu Feng. Mereka berangkat hanya beberapa hari setelah kamu pergi, jawab Taku. Itu berarti mereka seharusnya sudah tiba di benua 9 provinsi sekarang. Mereka harus baik-baik saja. Hati tegang Chu Feng santai ketika dia mendengar itu. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka tidak meninggalkan wilayah Laut Timur, untuk sementara waktu, masih belum ada orang yang bisa membahayakan mereka denganku di sini, kata Taku dengan sangat percaya diri. Rasa terima kasih yang Chu Feng rasakan di dalam hatinya semakin meningkat sedikit ketika dia mendengar kata-kata Taku.
Dia dan Kepulauan Eksekusi Abadi berada dalam konflik abadi. Ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh dunia. Namun, terlepas dari keadaan ini, Taku masih mengucapkan kata-kata itu. Itu berarti dia dengan jelas mengumumkan di sisi mana dia berdiri. Orang tua yang bertemu Chu Feng tidak lebih dari kebetulan yang siap untuk mendukungnya sampai akhir. Senior, mengapa Akademi Forseas ditutup? Tanya Chu Feng ingin tahu saat dia merasa bersyukur. Itu keputusan yang kami buat setelah aku mendiskusikannya dengan kepala akademi, kata Taku sambil tersenyum. Apa sebenarnya alasannya? Bisakah kamu memberitahu aku? Chu Feng cepat bertanya lagi. Tentu saja aku bisa, karena penyegelan Akademi Forseas berhubungan denganmu. Taku tertawa, lalu berkata, sebelum gambar kamu bahkan menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur. Aku sudah mengantisipasi hari ini. Aku khawatir hubunganmu dengan Akademi Forseas akan menyebar terlalu cepat, yang akan membahayakan teman-temanmu. Jadi setelah berdiskusi dengan kepala akademi, kami menutup Akademi Forseas. Kemudian, kami memeriksa semua murid yang telah melihatmu dan menghilangkan potensi masalah ini. Petik 2. Senior Taku, kamu benar-benar melakukan semua ini sepenuhnya demi keselamatan aku. Aku benar-benar tidak bisa membalas budi ini. Tidak peduli apa. Chu Feng tidak akan pernah berpikir Akademi Forseas ditutup karena dia. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku dapat menyegel informasi yang berasal dari Akademi Forseas, tetapi aku tidak dapat menyegel informasi di luar Akademi Forseas. Seperti yang mereka katakan, tidak ada dinding kedap udara. Ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan selamanya. Namun, ini setidaknya memberimu waktu. Kembali ke benua Provinsi 9 dan pergi menemukan Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Beritahu mereka untuk tidak kembali ke Akademi Forseas, dan tidak kembali ke wilayah Laut Timur, kata Taku. Senior Taku, jika kita pergi begitu saja, apakah itu akan membawa masalah bagi Akademi Forseas kamu? Kata Chu Feng cemas. Tidak akan. Jika memang ada seseorang yang mengatakan kamu datang ke Akademi Forseas, kami bisa menolaknya. Mereka tidak memiliki bukti, dan bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal bebas untuk datang mencari. Lagi pula, tidak ada dari kalian yang ada di sini. Apa yang bisa mereka lakukan di Akademi Forseas jika mereka bahkan tidak dapat menemukan siapapun? Selain itu, kami tidak melakukan pushover. Karena mereka sudah membuat musuh dengan Crippling Night Demon Sect, mereka pasti tidak ingin membuat lagi. Dari apa yang aku lihat, mereka masih tidak punya nyali untuk menimbulkan masalah di Akademi Forseas. Seperti bagaimana mereka tahu Nona Piao Miao akan melindungimu, tetapi mereka masih tidak berani melakukan apapun di Misty Peak. Meski Akademi Forseas tidak sekuat Misty Peak, kami memang memiliki kekuatan. Taku terlihat sangat tenang. Orang bisa mengatakan dia benar-benar tidak takut Nusantara Eksekusi Immortal mencari masalah. Alasan dia melakukan semua ini hanya karena dia takut Chu Feng akan menemui masalah. Senior, aku selamanya berutang budi padamu, tapi aku pasti tidak akan membiarkannya begitu. Di masa depan, aku pasti akan membayar kembali rahmat yang telah kamu tunjukkan kepada aku. Petik 2. Saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk membungkuk ke Taku lagi. Rasa terima kasih yang dia rasakan kepadanya benar-benar datang dari lubuk hatinya karena Taku lagi dan lagi membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Bantuan itu benar-benar terlalu berat. Baiklah. Alasan aku membantu kamu adalah karena aku memiliki kesan yang baik tentang kamu. Aku tidak punya tujuan lain, jadi jangan membuatnya tampak seperti aku membantumu karena aku menginginkan sesuatu darimu. Taku tersenyum ketika dia menopang Chu Feng. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke cakrawala yang jauh dan berkata, pergilah, ada seseorang yang menunggumu. Chu Feng menoleh untuk melihat, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Di belakangnya, selain awan putih yang luas, jelas tidak ada seorang pun di sana. Bab 827 menggunakan kekerasan untuk menekan kekerasan. Pada saat itu, Chu Feng berdiri diam, dengan wajah kosong. Belum lagi melihat dengan mata telanjangnya, Chu Feng bahkan tidak bisa mendeteksi apapun dengan kekuatan rohnya. Namun,
Chu Feng tahu Taku tidak akan mengatakan kata-kata itu tanpa alasan. Jadi, dia hanya bisa menggunakan mata surga dan ketika dia melakukannya, dia langsung terkejut. Dia menemukan orang yang tersembunyi. Meskipun ia dengan sengaja menyembunyikan dirinya, dengan demikian bentuk dan bentuknya sangat buram, dengan kekuatan pengamatan yang kuat dari mata surga. Chu Feng masih dapat mengidentifikasi dirinya sebagai Raja Bumi. Dia menunggu di sini untuk waktu yang lama. Dia pasti memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan kamu, jadi aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Namun, Chu Feng, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu dapat menemukan aku kapan saja. Tapi, ingat, jangan datang ke Akademi Forseas lagi setelah hari ini. Petik 2. Saat Taku berbicara, dia memberikan kristal seukuran telapak tangan kepada Chu Feng. Itu adalah Sphere of Sealing, dan di dalamnya ada energi aneh yang mendukung makhluk burung pengiriman. Jelas, bahwa Delivery Bird dapat menemukan Taku dan akan membantu Chu Feng mengirim pesan kepadanya. Terima kasih, Taku Senior. Setelah menerima burung pengiriman, Chu Feng sekali lagi menyatakan rasa terima kasihnya pada Taku. Taku tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan senyum yang dikenakan di wajahnya, saat dia melambaikan tangannya dalam perpisahan, dia pergi. Orang yang disebut Taku ini benar-benar tidak sederhana. Chu Feng, tahukah kamu dari mana asalnya? Setelah Taku pergi, Raja Bumi juga muncul dan datang ke sisi Chu Feng. Aku hanya tahu bahwa Taku Senior ini adalah instruktur ilahi di Akademi Forseas. Adapun hal lain, aku juga tidak terlalu yakin, jawab Chu Feng jujur. Instruktur ilahi, aku benar-benar tidak berharap orang seperti itu disembunyikan di dalam Akademi Forseas. Raja Bumi tetap melihat ke arah kepergian Taku, matanya penuh dengan gundukan dan kejutan. Raja Bumi Senior, apakah Taku Senior ini sangat kuat? Tanya Chu Feng dalam upaya untuk menyelamatkan lebih banyak informasi. Sebagai Raja Bela Diri, dan spiritualis dunia jubah emas, Raja Bumi kemungkinan bisa memahami kekuatan Taku jauh lebih baik darinya. Kekuatan orang ini jauh di atas kekuatanku, jawab Raja Bumi. Apa? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Meskipun dia sudah menebak bahwa kekuatan Taku berada di atas Raja Bumi, setelah dia secara pribadi mengkonfirmasi, Chu Feng masih merasa tidak percaya. Terutama pada kata "jauh" yang dia bicarakan, artinya sangat luar biasa. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan untuk melihat kembali pada Taku, tetapi baru pada saat itulah dia menemukan bahwa dia sudah menghilang. Sebuah pertanyaan tak terhindarkan muncul di benaknya pada saat yang sama terjadi pada Raja Bumi, siapa sebenarnya Taku ini? Chu Feng, kamu tahu tentang keadaan saat ini dari wilayah Laut Timur, kan? Raja Bumi tiba-tiba bertanya. Aku sedikit memahaminya, tapi aku tidak yakin apakah itu akurat atau tidak. Chu Feng mengangguk, lalu memberitahu Raja Bumi apa yang dia ketahui tentang situasi saat ini. Tidak terlalu jauh. Situasi saat ini adalah seperti yang kamu katakan, Kepulauan Eksekusi Immortal telah secara resmi menyatakan perang melawan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Dan mereka mengumpulkan sekutu dari berbagai tempat. Namun, Crippling Night Demon Sect masih akan bisa menanganinya. Sebenarnya, alasan aku datang untuk mencari kamu adalah karena ada sesuatu yang berhubungan dengan kamu. Setelah diskusi antara aku, Raja Emas, dan Raja Kayu, kami memutuskan lebih baik bagi kamu untuk secara pribadi mengurus ini, kata Raja Bumi. Raja Bumi Senior, ada apa? Chu Feng buru-buru bertanya. Ketika dia mendengar itu terkait dengan dirinya, dia secara tidak sadar merasa bahwa berita itu tidak baik. Saat ini, Nusantara Eksekusi Immortal merasa kebencian luar biasa untuk Sekte Malam Iblis yang melumpuhkanku. Tetapi kebencian mereka untukmu sendiri sama sekali tidak kalah dengan kebencian yang mereka rasakan terhadap seluruh Sekte Iblis Crippling Malam. Karena hal-hal yang kamu lakukan memang cukup untuk menempatkan mereka di tempat yang sangat sulit. Dan, saat ini, mereka tidak dapat menemukanmu. Kemarahan di hati mereka tidak bisa dilepaskan, jadi mereka mengarahkannya ke orang-orang yang berhubungan dengan kamu. Saat ini, mereka sudah tahu kamu berasal dari tempat yang disebut Benua 9 Provinsi. Jadi, mereka tahu pasti ada orang yang dekat dengan kamu di 9 provinsi.
Mereka telah memutuskan untuk mengarahkan pedang mereka ke arah itu dan melampiaskan kebencian mereka dengan menghancurkan 9 provinsi. Namun, Kepulauan Eksekusi Immortal masih memasang penampilan yang benar kepada publik, jadi karena nama mereka, mereka tidak bisa melakukan tindakan yang terlalu kejam. Dengan demikian, mereka telah membuat rencana, kata Raja Bumi. Apa yang mereka rencanakan? Chu Feng cepat bertanya. Raja Bumi pertama tersenyum bangga, lalu berkata, anggota Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan telah tersebar di seluruh wilayah Laut Timur. Meskipun ini menyebabkan Sekte Crippling Night Demon terbelah, ada keuntungan untuk semua kerugian. Para anggota di berbagai bidang telah menjadi jaringan informasi yang kuat bagi kami. Menurut laporan dari salah satu anggota kami memiliki konfirmasi bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal telah secara tersembunyi menginstruksikan sebuah dinasti di wilayah Laut Timur. Mereka ingin membasmi benua 9 provinsi, menggunakan alasan merebut kekuasaan. Adapun dinasti itu, mereka hanyalah kekuatan kecil. Tentu, mereka tidak berani menentang niat dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Jadi, beberapa hari yang lalu, mereka sudah memulai perjalanan mereka. Mereka memimpin seluruh ahli klan mereka menuju benua 9 provinsi dengan tujuan memulai pembantaian. Petik 2. Sialan. Ekspresi Chu Feng sangat berubah ketika dia mendengar itu. Tinjunya secara tidak sadar menegang, dan di wajahnya, apa yang tampak bertepatan dengan amarahnya mengkhawatirkan. Pada saat ini, di benua 9 provinsi, memang ada banyak orang yang penting bagi Chu Feng. Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi juga berada di 9 provinsi. Kepulauan Eksekusi Immortal telah benar-benar membuat langkah sengit, dan Chu Feng juga tahu siapa yang membocorkan informasi ke Kepulauan Eksekusi Immortal. Memberitahu mereka bahwa dia berasal dari 9 provinsi keluarga Zi yang kotor. Meskipun Nusantara Eksekusi Immortal telah membuat langkah sengit, tidak perlu panik. Crippling Night Demon Sect telah menyiapkan tanggapan, dan alasan aku ingin bertemu denganmu secepatnya adalah untuk membicarakan ini denganmu, kata Raja Bumi sambil tersenyum. Raja Bumi Senior, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Chu Feng. Ikuti aku. Dia melompat maju dan naik, terbang menjauh dari Akademi Forseas. Chu Feng mengikuti. Setelah mereka meninggalkan wilayah Akademi Forseas, mereka tiba di atas lautan luas. Gelombang laut itu begitu tinggi sehingga mereka bisa menyentuh langit. Angin kencang kekerasan mendatangkan malapetaka, dan selain suara gelombang bergelombang, itu adalah raungan binatang laut. Tetapi bagi wilayah Laut Timur yang luas, lautan seperti ini tidak lebih dari biasanya. Orang bahkan bisa mengatakan itu adalah salah satu lautan yang paling khas. Pada awalnya, Chu Feng merasa bingung mengapa Raja Bumi membawanya ke tempat ini. Tepat saat dia hendak bertanya, dia mendengar ledakan besar. Dari laut di bawah, gelombang besar menyembur. Ketika gelombang bergelombang naik ke langit dan berguling-guling, hal besar juga muncul dalam garis pandang Chu Feng. Itu adalah kapal perang berwarna hitam. Itu terbang keluar dari laut dan secara bertahap naik ke udara. Kapal perang itu sangat besar. Di permukaan, tidak hanya banyak formasi roh yang bisa menyerang dan bertahan, bahkan ada banyak istana dan menara besar. Itu hanya seolah-olah itu adalah kastil kecil yang terbuat dari baja. Yang paling penting, Chu Feng bisa melihat, di dek baja paling depan dari kapal perang, lebih dari 1000 orang berdiri dengan tertib. Yang terlemah berada di level ke-7 dari alam surga, sedangkan yang terkuat berada di tingkat ke-9 dari alam surga. Mereka semua berada di puncak alam surga. Bang, bang, bang. Segera setelah itu, 9 ombak besar lagi melonjak ke langit, dan setelah ombak kembali di bawah, 9 lebih besar kapal perang berwarna hitam telah melesat keluar dari laut. Ketika mereka naik ke udara, mereka perlahan-lahan melayang ke Chu Feng, membentuk garis. Tidak hanya 9 kapal perang lainnya memiliki tata letak yang sama persis seperti kapal pertama, bahkan jumlah orang dan kekuatan mereka sangat mirip dengan kapal perang pertama. 10 kapal perang, dan lebih dari 10.000 ahli di puncak alam surga, saat ini berdiri di depan Chu Feng. Wus wus wus. Pada saat itu, 38 orang lain terbang dari dekat, dan tertib berdiri di depan Chu Feng dan Raja Bumi. Mereka adalah 38 tuan bela diri,
dan meskipun budidaya mereka hanya pada tahap awal ranah tuan bela diri, mereka tetap tuan bela diri. Kami memberi hormat kepada Lord Earth King. Kami memberi hormat kepada Lord Chufeng. Setelah mendatangi mereka, 38 Martial Lords semuanya setengah berlutut di udara secara bersamaan, dan menyapa Raja Bumi dan Chufeng. Kami memberi hormat kepada Lord Earth King. Kami memberikan penghormatan kepada Lord Chufeng. Pada saat yang sama, semua ahli alam surga pada 10 kapal perang secara bersamaan berlutut di tanah juga, menyambut Raja Bumi dan Chufeng. Raja Bumi Senior, ini. Chufeng bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihatnya. Adapun Raja Bumi, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, ini adalah respons yang aku siapkan untuk kamu, menggunakan kekerasan untuk menekan kekerasan. Bab 828 Prestasi saat ini. Menggunakan kekerasan untuk menekan kekerasan? Chufeng sudah mengerti apa artinya Raja Bumi saat dia melihat armada di depan matanya. 10 kapal perang ini sangat mengesankan. Nilai dari masing-masing bahkan dapat dibandingkan dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Ini adalah harta nyata yang dibangun oleh investasi besar. Tidak peduli apakah itu adalah lebih dari 10.000 ahli alam surga di kapal perang, atau 38 Martial Lord yang berlutut di depannya, mereka semua adalah generasi yang lebih muda. Tidak ada tetua di sana, bahkan seorang pria paruh baya. Jelas bahwa ke-10 kapal perang dan orang-orang ini dipersiapkan secara khusus disiapkan untuk Chufeng. Raja Bumi ingin Chufeng memimpin para ahli muda dari Sekte Malam melumpuhkan langsung ke benua 9 provinsi. Sehingga ia bisa membunuh dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang yang memiliki niat jahat terhadap orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang di benua 9 provinsi. Chufeng, aku tahu sedikit tentang dinasti yang menuju benua 9 provinsi. Mereka disebut dinasti Gao. Terkuat mereka adalah kepala saat ini, peringkat 6 Martial Lord. Kali ini, termasuk kepala sendiri, ada 11 dewa bela diri yang menuju ke benua 9 provinsi, dan lebih dari 500 pembudidaya di puncak alam surga. Serta 6.251 alam surga pembudidaya. Untuk menghancurkan benua 9 provinsi, formasi orang-orang ini lebih dari cukup. Sebenarnya, di semua benua timur yang luas, tidak ada yang bisa bertahan melawan mereka. Namun, pembentukan orang yang aku siapkan untuk kamu tentunya juga lebih dari cukup untuk membasmi dinasti Gao. Pimpin anak-anak muda ini ke benua 9 provinsi. Setelah itu, kamu tidak perlu memeriksa mereka. Buang saja mereka dan katakan pada mereka untuk kembali ke wilayah Laut Timur sendirian, kata Raja Bumi. Senior Earth King, terima kasih. Chufeng menggenggam tangannya di Earth King karena informasi yang dia berikan benar-benar terlalu penting, dan semua ahli ini sangat penting juga. Chufeng, kata-kata terima kasih terlalu banyak. Kamu sudah menjadi bagian dari Sekte Night Crippling Night, dan mereka yang berani menyerang anggota kami akan memiliki pilihan untuk berjalan hanya satu jalan, jalan menuju kematian. Pergi. Dinasti Gao sudah pindah. Jika kamu pergi sekarang, dengan kecepatan 10 kapal perang ini, kamu seharusnya tidak kesulitan mengejar ketinggalan. Namun, jika kamu menunda ini lebih jauh, kamu mungkin tidak berhasil tepat waktu, kata Raja Bumi. Chufeng tidak ragu lagi. Dengan sepasukan lebih dari 10.000 orang dari Sekte Demon Knight yang melumpuhkan, Chufeng membawa mereka kembali ke benua 9 provinsi, tanah kelahirannya. Dia bersumpah untuk membunuh semua orang yang berani menyerang tanahnya. Tentu saja, di benua 9 provinsi, tidak ada yang tahu tentang Chufeng atau tentang dia memimpin pasukan kembali. Bahkan, mereka bahkan tidak tahu bahwa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya secara bertahap semakin mendekat. Jadi, pada dinasti Jiang, itu penuh dengan hiasan dan sangat hidup. Di wajah setiap orang, ada senyum yang tidak bisa dihapus. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena pangeran yang memiliki bakat terbesar, Jiang Wuxiang, telah kembali. Sekitar 1 tahun telah berlalu sejak Jiang Wuxiang meninggalkan benua 9 provinsi, dan ketika dia melakukannya, Jiang Wuxiang sudah kuat dia berada di tingkat ketiga dari alam surga. Selain itu, Jiang Wuxiang adalah orang yang memiliki kekuatan garis keturunan terkuat di dinasti Jiang. Namun, Jiang Wuxiang sekarang berada di tingkat ke-8 ranah surga. Selain itu, apa yang mengalir di dalam tubuhnya bukan lagi royal bloodline,
tetapi Imperial Bloodline yang legendaris. Bagaimana mungkin dinasti Jiang tidak bersemangat? Imperial Bloodline itu adalah mimpi yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Dalam hati banyak orang, itu bahkan sebuah legenda yang berasal dari zaman kuno. Namun sekarang, saat ini, ada pemilik garis keturunan kekaisaran dalam dinasti. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka impikan, akan sulit jika mereka tidak ingin bahagia. Dan terutama sejak Majelis 1000 Klan tahun ini diadakan di dinasti Jiang mereka, ketika dinasti dari banyak daerah datang, Jiang Wuxiang dapat membanggakan kemuliaan dinasti Jiang mereka. Dan sejak saat itu, di semua benua timur, tidak akan ada lagi dinasti tunggal yang berani memandang rendah dinasti Jiang. Seseorang bahkan bisa mengatakan pada hari tertentu di masa depan, dinasti Jiang dapat membantai jalan kembali ke wilayah Laut Timur di bawah pimpinan Jiang Wuxiang. Dan menahan tanah di tempat itu dengan banyak klan yang kuat. Itulah sebabnya seluruh dinasti Jiang diselimuti oleh suasana gembira. Mereka bahkan mengirim undangan ke negara-negara seperti Azure Dragon School dan World Spirit Guild dan menyambut mereka ke dinasti Jiang untuk berbagi berita gembira seperti itu. Pada saat itu, di dalam dinasti Jiang, ada meja perjamuan yang didirikan. Beberapa orang yang paling terkenal di seluruh benua 9 provinsi semua ada di sana saat mereka memasuki jamuan makan. Aku benar-benar tidak akan pernah berpikir setelah 1 tahun yang singkat ini, para jenius yang dikirim akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Semuanya telah mencapai tingkat puncak dari alam surga. Jika 1 tahun lagi berlalu, bukankah mereka semua akan menjadi martial lords? Di dalam perjamuan, orang yang paling terkenal dan kuat di benua 9 provinsi, Azure Dragon Founder, berbicara sambil tersenyum. Sebagai orang terkuat di benua 9 provinsi, ia juga merasa bahagia atas pencapaian yang dicapai Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Dan terutama karena 3 dari 4 jenius berasal dari sekolah Azure Dragon-nya, yang membuatnya, pendiri, merasa bangga. Senior, kamu terlalu memuji kami. Alasan kami dapat mencapai tingkat kultivasi kami saat ini adalah semua karena bantuan kakak Chu Feng. Sejujurnya, bahkan bloodline kekaisaran aku diperoleh hanya karena dia. Seperti Jiang Wuxiang menyebutkan Chu Feng, wajahnya penuh rasa terima kasih. Chu Feng, ini sebenarnya karena itu Chu Feng. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, semua orang di tempat itu tertegun, terutama orang-orang dari dinasti Jiang. Semua ekspresi mereka sangat berubah, karena mereka tidak akan pernah mengira kekuatan Jiang Wuxiang saat ini dari garis darah kekaisaran diperoleh karena Chu Feng. Jika itu benar, maka Chu Feng benar-benar sangat membantu dinasti Jiang. Bantuan itu, belum lagi mereka, bahkan generasi masa depan mereka tidak akan berani melupakannya. Namun, karena masalah itu sangat besar, itu tidak dapat dibayangkan. Terutama bagi mereka, yang memiliki garis keturunan warisan. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Chu Feng membantu Jiang Wuxiang mendapatkan garis darah kekaisaran itu. Bagaimanapun, garis keturunan adalah hal yang sangat rumit. Orang luar seharusnya tidak dapat membantu mereka sama sekali. Jadi itu sebabnya banyak orang dinasti meragukan apakah kata-kata Jiang Wuxiang benar. Kata-kata saudara Wuxiang sangat benar. Alasan kami memiliki prestasi kami saat ini memang karena junior Chu Feng, kata Zhang Tianyi, seolah takut mereka tidak akan mempercayainya. Kami para sister juga dapat membuktikan hal ini. Su Rou dan Su Mei juga berbicara. Dan setelah semua kata-kata mereka, orang-orang di tempat kejadian saling memandang, wajah mereka penuh dengan emosi yang rumit. Jika dikatakan mereka sedikit banyak meragukan kebenaran pernyataan Jiang Wuxiang sejak dia berbicara sendiri, maka mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya setelah keempat jenius itu berbicara. Mereka awalnya berpikir tingkat peningkatan Jiang Wuxiang sudah mencengangkan dan bisa disebut sebagai jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang, itu tidak terlihat seperti itu. Chu Feng, yang telah berjalan keluar dari provinsi Azure kemudian mengejutkan seluruh benua, tampaknya memiliki prestasi yang lebih luar biasa, yang jauh di atas Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Bab 829 Juru Selamat. Wuxiang, tingkat budidaya apa yang telah dicapai Chu Feng sekarang? Dengan kaget, leluhur tua klan Jiang berbicara. Pada saat yang sama, pandangan hampir semua orang dilemparkan ke arah Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi,
Su Rou, dan Su Mei. Mereka semua ingin mengetahui kekuatan jenius muda yang namanya mengejutkan 9 provinsi. Apakah dia benar-benar lebih kuat dari mereka bertiga? Ini, Jiang Wuxiang tidak menjawab, dan sebaliknya, memandang Zhang Tianyi di sisinya, serta Su Rou dan Su Mei. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, aku juga tidak tahu apa yang kultivasi Big Brother Chu Feng sekarang. Lebih baik kamu bertanya kepadanya kapan dia kembali di masa depan. Petik 2. Jiang Wuxiang tidak berbohong, karena lebih tepatnya, dia benar-benar tidak tahu apa kultivasi Chu Feng saat ini. Teknik yang dimilikinya benar-benar terlalu rumit. Selain itu, kecepatan kultivasinya benar-benar terlalu cepat, jadi dia tidak yakin apakah kultivasi Chu Feng saat ini tetap pada tingkat yang sama seperti saat itu. Wuxiang, kamu tidak menyembunyikan kultivasinya karena Chu Feng itu lebih rendah dari kalian semua, namun kamu takut mengatakan yang sebenarnya dan membuatnya kehilangan muka, kan? Setelah Jiang Wuxiang berbicara, salah satu tetua dinasti di jamuan mengucapkan kalimat seperti itu. Selain itu, nadanya bahkan penuh dengan kepastian, seolah tebakannya adalah kebenaran. Omong kosong, saudaraku jenius. Bagaimana dia bisa lebih rendah dari ketiga anak ini? Ketika dia mendengar kata-kata itu, Raja Monyet yang mengamuk sangat marah. Dia dengan keras membanting meja dan berdiri, menunjuk ke tetua dinasti, dan dengan keras mengutuknya. Dia tidak merasa bahwa kultivasi Chu Feng akan lebih lemah dari Jiang Wuxiang dan yang lainnya. Pada kenyataannya, bukan hanya Raja Monyet yang mengamuk yang marah. Kulit Azure Dragon Founder sangat tidak sedap dipandang, dan bahkan Su Rou, Su Mei, dan Zhang Tianyi mengerutkan alis mereka dengan kuat ketika ketidaksenangan yang kuat muncul di wajah mereka. Jika itu bukan perjamuan yang diadakan oleh keluarga Jiang Wuxiang, dilihat dari kodrat mereka. Kemungkinan besar mereka akan menjadi marah karena mereka tidak mengizinkan siapapun berbicara buruk tentang Chu Feng. Belum lagi mereka bertiga, bahkan Jiang Wuxiang, sebagai anggota klan Jiang, memiliki wajah yang agak terdistorsi. Bahkan ada kemarahan yang akan meledak setiap saat berkilauan di matanya. Posisi Chu Feng di dalam hatinya benar-benar terlalu tinggi. Dia benar-benar menatapnya seperti penyelamat. Jadi, bahkan jika orang yang berbicara adalah kerabat dalam klan yang sama, ketika ada seseorang yang tidak sopan terhadap Chu Feng, pemuda berjiwa Jiang Wuxiang sangat marah. Hanya dia sendiri yang tahu dari mana kultivasinya berasal dan bantuan macam apa yang diberikan Chu Feng kepadanya. Itu adalah bantuan yang hampir sama dengan menyelamatkan hidupnya. Bantuan tidak hanya untuknya, tetapi juga penggantinya. Aku tidak mengizinkan perilaku kurang ajar. Chu Feng adalah jenius nomor 1 di benua 9 provinsi. Kultivasinya bukan salah satu yang bisa kamu ragukan. Minta maaf kepada Lord Azure Dragon dan Lord Monstrous Monkey King segera. Merasakan situasi yang kurang berkembang, Kaisar dinasti Jiang buru-buru berteriak pada sesepuh itu. Tuan, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukan kultivasi Chu Feng. Aku meminta maaf kepada kamu. Petik 2. Meskipun tetua dinasti sangat tidak mau, karena kaisar telah berbicara, dia secara alami tidak berani melawannya. Dia bangkit dan membungkuk pada pendiri Naga Azure dan Raja Monyet yang mengerikan, meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Salah. Dari apa yang aku lihat, kamu lebih seperti babi idiot. Kamu bahkan berani mencurigai kekuatan kakak aku? Apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkan dinasti Jiang kamu saat itu? Jika itu bukan untuk saudaraku, dinasti Jiang kamu pasti sudah rata. Terkutuklah, apakah kamu tidak merasa bersyukur? Namun, Raja Kera Besar tidak mau menerima permintaan maaf dari sesepuh dan bahkan mengutuknya dengan gangguan yang lebih besar. Dan ketika mereka mendengar itu, meskipun beberapa orang dari dinasti Jiang merasa tidak senang, kebanyakan dari mereka tidak dapat membantu menurunkan kepala mereka ketika rasa malu muncul di wajah mereka. Seperti yang dikatakan Raja Monyet yang mengerikan, jika bukan karena Chu Feng, dinasti Jiang mereka pasti akan hancur. Tidak masalah apakah Chu Feng membantu Jiang Wuxiang mendapatkan garis keturunan imperial atau tidak. Sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah fakta bahwa Chu Feng adalah orang yang sangat membantu dinasti Jiang, dia adalah orang yang telah menyelamatkan dinasti Jiang. Pergi, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan tampil di semua jamuan makan berikutnya.
Mereka yang tidak menghormati penyelamat dinasti Jiang tidak layak muncul di perjamuan ini. Pergilah, sekarang, teriak leluhur tua dinasti Jiang tiba-tiba. Wajahnya penuh amarah, dia menenangkan semua orang. Meskipun benua 9 provinsi mungkin masih dikendalikan oleh dinasti Jiang, pada kenyataannya, kekuatan terkuat pada saat itu masih sekolah Azure Dragon. Pendiri Azure Dragon adalah orang terkuat di 9 provinsi saat ini. Sebenarnya, alasan mengapa Majelis 1000 Klan diatur di benua 9 provinsi bukan karena dinasti Jiang memiliki kualifikasi untuk mengatur jamuan. Satu-satunya alasan semua dinasti lain memberi dinasti Jiang kesempatan itu adalah karena pendiri Azure Dragon. Jadi, leluhur tua dinasti Jiang tahu betul siapa bos sebenarnya dari benua 9 provinsi. Itu adalah pendiri Azure Dragon, yang bahkan dia sendiri tidak berani menyinggung. Setelah kemarahan nenek moyang lama, meskipun tetua yang berbicara dengan kasar tidak mau menerimanya, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dengan murung, dia meninggalkan jamuan makan. Hahaha, kamu sudah bicara terlalu serius. Bagaimanapun, Chu Feng belum kembali. Tidak mungkin untuk menghindari keraguan mengenai kultivasinya. Tidak ada yang tidak terhormat tentang hal itu hanya sifat manusia. Petik 2. Hanya setelah orang itu pergi barulah pendiri Azure Dragon mulai tertawa. Meskipun dia mengatakan itu tidak seserius itu, semua orang tahu bahwa pemikiran karakter hebat tidak sesuai dengan kata-katanya. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara setelah leluhur tua mengusir sesepuh itu. Lansia dari dinasti Jiang, senior dari benua 9 provinsi, aku punya beberapa kata yang ingin aku katakan. Tepat pada saat itu, Jiang Wuxiang tiba-tiba berdiri. Dia pertama-tama dengan sopan menggenggam tangannya pada orang-orang di jamuan makan, kemudian berkata dengan sangat sedih. Aku memang tidak dapat mengkonfirmasi tingkat kultivasi kakak Chu Feng saat ini. Namun, yang bisa aku tegaskan adalah bahwa kekuatannya lebih tinggi dari aku, sejak dulu. Jadi, aku meminta kalian untuk tidak meragukan kekuatannya, karena itu bukan hanya tidak menghormatinya, itu juga tidak menghormati seseorang yang telah sangat membantuku. Dan bagi mereka yang kasar padanya, tidak peduli apakah mereka adalah saudara aku, atau senior, aku, Jiang Wuxiang, tidak akan menunjukkan pengekangan dalam tindakan aku. Tanpa Big Brother Chu Feng, tidak mungkin bagi aku untuk mendapatkan pencapaian aku saat ini. Petik 2. Hua, setelah Jiang Wuxiang berbicara, keributan langsung muncul. Wajah mereka penuh kejutan, terutama wajah orang-orang dari dinasti Jiang. Mereka tahu karakter Jiang Wuxiang dengan sangat baik. Sebenarnya, Jiang Wuxiang adalah orang yang sombong, tidak terkendali. Belum lagi orang luar, dia bahkan tidak menempatkan banyak orang di dalam dinasti di matanya. Namun, sekarang, Jiang Wuxiang benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum. Itu jelas mewakili sudut pandangnya, tidak peduli siapa itu, selama mereka berani berbicara tentang Chu Feng dengan tidak hormat, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan jika mereka berasal dari keluarganya sendiri. Perubahan karakter seperti itu benar-benar terlalu besar, tetapi tidak sulit untuk menebak apa yang menyebabkan perubahan seperti itu. Hanya ada satu hal, seperti yang dikatakan Jiang Wuxiang, Chu Feng benar-benar memberinya bantuan ukuran surga. Dia telah menunjukkan padanya bantuan yang tidak akan pernah bisa dia kembalikan. Bab 830 Majelis 1000 Klan. Haha, Wuxiang, kamu benar-benar membuatku penasaran dengan mengatakan Chu Feng beberapa kali lebih kuat darimu. Kultivasi apa yang dia miliki sekarang? Bagaimana dengan ini? Kira-kira mengatakan kemungkinan ranah Chu Feng ada. Sudahkah dia mencapai puncak alam surga? Setelah mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, suasana hati pendiri Azure Naga menjadi jauh lebih baik, dan benar-benar meminta kultivasi Chu Feng karena orang banyak ingin sendiri. Pada saat itu, tatapan semua orang sekali lagi dilemparkan ke Jiang Wuxiang karena mereka juga sangat tertarik pada tingkat kekuatan apa yang sekarang dimiliki Chu Feng. Ketika dia mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, Jiang Wuxiang dengan ringan tersenyum, lalu berkata, "Senior, sejujurnya, aku takut bahkan kamu jauh di bawah kultivasi kakakku Chu Feng. Saat ini, orang terkuat sejati di benua 9 provinsi bukan lagi kamu, tapi kakakku Chu Feng." Petik 2. Setelah Jiang Wuxiang berbicara, itu mirip dengan guntur di langit yang cerah.
Semua orang terdiam, dan yang ada hanyalah bunyi desah setelah desah. Belum lagi orang lain di tempat kejadian, bahkan ekspresi pendiri Azure Dragon beku. Segera setelah itu, kejutan dan kejutan muncul di wajahnya yang sudah tua. Itu karena Jiang Wuxiang memang memberi mereka jawaban yang melampaui semua harapan. Pada saat itu, mereka tampaknya menyadari mengapa Jiang Wuxiang yang selalu bangga dan tak terkendali menghormati Chu Feng, orang di generasi yang sama dengannya. Setelah itu, perjamuan berlanjut, tetapi tidak ada yang menyebut Chu Feng lagi, seolah-olah tak terlihat, mereka merasa takut kepadanya. Tidak beberapa hari setelah perjamuan, ada banyak orang asing ke benua 9 provinsi memasuki perbatasan mereka, dan tiba di dinasti Jiang. Majelis 1000 klan yang telah lama ditunggu akhirnya akan dimulai. Majelis 1000 klan adalah majelis yang diatur oleh semua dinasti di benua timur. Itu akan diadakan hampir setiap tahun, dan lokasi biasanya akan ditetapkan di benua dengan dinasti paling kuat. Tahun ini, itu pengecualian. Alasan diadakan di benua 9 provinsi, di mana dinasti Jiang berada, bukan karena ia kuat, tetapi karena seseorang yang luar biasa muncul di benua ini, pendiri Naga Azure. Meskipun itu disebut sebagai Majelis 1000 Klan, pada kenyataannya, hanya ada beberapa ratus klan kekaisaran yang berpartisipasi setiap tahun. Selain itu, tujuan paling penting dari Majelis 1000 Klan adalah untuk meningkatkan hubungan satu sama lain. Ketika mereka melakukan itu, mereka juga memilih orang-orang yang paling baik dari klan mereka dan menggunakannya untuk menentukan tingkat rasa hormat yang pantas diterima setiap klan. Jadi, peristiwa Majelis 1000 Klan agak sederhana, selain pertukaran dengan kata-kata itu perdebatan. Dan, biasanya, perdebatan yang paling menarik adalah salah satu di antara generasi yang lebih muda, karena itu mewakili kekuatan masa depan sebuah dinasti. Majelis 1000 Klan tahun ini diadakan tepat waktu, dan seperti yang diharapkan dinasti Jiang, Jiang Wuxiang, yang mewakili mereka dalam berpartisipasi. Menjadi kuda hitam yang menjadi fokus semua orang. Dia tercengang orang-orang yang datang dari berbagai tempat, berbagai benua, dan berbagai klan. Seorang pria muda tidak hanya memiliki kultivasi di tingkat ke-8 dari alam surga, ia bahkan memiliki garis keturunan kekaisaran. Apa artinya itu? Itu berarti potensi kultivasinya tidak terbatas, dan bahwa ia akan memiliki prestasi besar di masa depan. Dengan anak itu memimpin, dinasti Jiang juga ditakdirkan untuk naik besar dalam kekuasaan. Belum lagi mereka, dinasti yang jatuh yang melarikan diri ke benua timur, bahkan dinasti di wilayah Laut Timur cepat atau lambat akan dicap di bawah kaki mereka. Mereka bahkan akan memiliki posisi mereka sendiri di seluruh wilayah Laut Timur. Dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki tanah suci martialisme yang legendaris. Itu karena Imperial Bloodline adalah kekuatan yang sepenuhnya di atas kekuatan dari Royal Bloodlines. Itu adalah kekuatan dari legenda. Itu adalah kekuatan yang ditakdirkan untuk melebihi orang lain. Namun, semuanya tidak sesukses yang mereka bayangkan. Sama seperti Jiang Wuxiang, dengan kekuatan Imperial Bloodline, hendak mengerahkan dominasinya atas semua generasi muda Majelis 1000 Klan ini. Dia bertemu musuh besar yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Ini juga pemilik garis keturunan. Selain itu, usianya baru 20 tahun lebih, tidak jauh lebih tua dari Jiang Wuxiang. Namun, Jiang Wuxiang tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Tidak peduli teknik apa yang digunakan Jiang Wuxiang, dia tidak dapat menekan orang itu. Adapun siapa dia, namanya adalah Gao Peng. Bum 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 bum. Pada saat itu juga, di panggung pertempuran antara Jiang Wuxiang dan Gao Peng tetap berlangsung. Selain itu, saat serangan Jiang Wuxiang meningkat dalam kekuatan, lingkaran pertempuran antara keduanya menjadi semakin ganas. Bahkan ada beberapa generasi yang lebih tua di puncak alam surga yang merasakan tekanan besar. Mereka tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkan apakah bahkan mereka dapat mengalahkan keduanya mengingat mereka berada di atas panggung. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan kamu hari ini. Ketika Jiang Wuxiang, meskipun menggunakan seluruh persenjataan tekniknya, masih tidak dapat mengalahkan lawannya, ia sangat marah karena sejak mereka mulai berkelahi. Ia merasa bahwa Gao Peng adalah bermain-main dengan dia, bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai lawan yang layak. Tiba-tiba,
Jiang Wuxiang berteriak. Di dahinya, kata emas imperial muncul, dan pada saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Sebuah kekuatan yang unik bagi seorang kaisar meledak dari tubuhnya, mengejutkan semua yang merasakannya. Garis darah kekaisaran, aku akhirnya melihatnya lagi. Aura ini memang jauh di atas Royal Bloodlines. Petik 2. Ini terlalu mengesankan. Dinasti Jiang telah diam dan tidak dikenal selama bertahun-tahun, tetapi mereka sekarang benar-benar mengejutkan semua orang dengan satu penampilan. Seorang pemilik Bloodline kekaisaran sebenarnya telah muncul. Mereka pasti akan sangat meningkat di masa depan, dan tidak peduli siapa, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Petik 2. Melihat Jiang Wuxiang memancarkan kekuatan garis darah kekaisaran, banyak eselon dinasti yang lebih tinggi menghela nafas tanpa henti. Di wajah mereka, ada kekaguman, tetapi juga iri karena selama Jiang Wuxiang ada di sana, mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan dinasti Jiang dengan hati-hati. Mereka bahkan secara tersembunyi memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Anak dari dinasti Jiang itu benar-benar mengejutkan kita semua. Namun, bahwa Gao Peng dari dinasti Gao tidak bisa diremehkan. Dia belum menunjukkan kultivasi yang sebenarnya, dan bahkan aku tidak dapat menentukan kekuatannya. Aku bertanya-tanya apa yang telah ia capai, kata seorang ahli di tingkat ke-9 dari alam surga dengan serius. Ya, dinasti Gao. Aku belum pernah mendengar dinasti ini sebelumnya. Dan Gao Peng itu, sejak dia naik ke atas panggung, dia telah menyembunyikan kekuatannya. Tidak pernah sekalipun dia menggunakan kultivasi terlalu kuat, tetapi dia tidak memiliki masalah mengalahkan lawan-lawannya. Di semua pertandingan, dia belum kalah. Meskipun Jiang Wuxiang saat ini menggunakan kekuatan Imperial Bloodline, anak ini tidak terganggu. Dengan keberanian dan kecerdasan seperti dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Petik 2. Sampai sekarang, mereka tidak hanya kaget dengan kinerja Jiang Wuxiang, hampir semua orang tertarik dengan Gao Peng juga. Meskipun penampilannya tidak mempesona seperti Jiang Wuxiang, dia masih melampaui harapan semua orang. Yang paling penting, klan Gao Peng milik bahkan kurang dikenal daripada dinasti Jiang. Ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar ada dinasti bernama dinasti Gao di benua timur.